Semuanya, perkenalkan nama saya Syarif Hidayatullah, biasa dipanggil Kak Syarif ataupun Pak Syarif. Nah, ada yang tahu nggak kali ini kita akan membahas materi apa? Nah, betul, kali ini kita akan membahas materi penerapan etika dan juga sikap profesional di lingkungan perkantoran. Nah, untuk video penjelasannya ditonton sampai akhir ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya senang mendengarnya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan sehingga bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Oke, sebelum kita mulai, saya harap kalian dalam kondisi siap belajar ya. Karena apa? Karena yang kita pelajari hari ini itu berkaitan dengan kehidupan kalian di masa depan, khususnya ketika kalian nanti masuk ke dunia kerja. Perlu kalian ketahui, di dunia kerja itu tidak hanya dinilai dari kepintaran saja, akan tetapi juga dinilai dari sikap dan juga perilaku kita sehari-hari. Bahkan banyak loh orang yang sebenarnya pintar, tetapi sulit berkembang karena apa? Karena sikapnya kurang baik. Misalnya tidak disiplin, tidak sopan, ataupun tidak bertanggung jawab. Oke, yang selanjutnya sebelum masuk ke materi, Bapak akan melakukan absensi terlebih dahulu ya. Nanti semisal Bapak panggil namanya jawab hadir ya. Siti, Budi, Ahmad. Ya. Baik, terima kasih. Saya harap semuanya hadir tidak hanya secara fisik ya, akan tetapi juga siap secara fokus untuk belajar. Oke, baik. Yang selanjutnya itu sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membuat kesepakatan atau kontrak belajar terlebih dahulu. Agar apa sih? Agar suasana kelas kita tetap kondusif. Kenapa sih Pak ini penting? Ya, karena kalau ini tidak ada aturan, pembelajaran bisa menjadi tidak tertib. Dan pada akhirnya materi tidak tersampaikan dengan maksimal. Jadi peraturan yang harus kita patuhi bersama adalah yang pertama, kita harus memperhatikan saat guru menjelaskan. Yang kedua, tidak berbicara sendiri. Yang ketiga, bertanya dengan mengangkat tangan. Yang keempat, tidak bermain HP saat pembelajaran. Yang kelima, saling menghargai sesama lain. Kenapa sih Pak peraturan ini tuh dibentuk? Ya karena peraturan ini sebenarnya sederhana, akan tetapi sangat penting karena dengan saling adanya menghargai satu sama lain dan menjaga ketertiban, kita itu bisa belajar dengan lebih nyaman dan fokus lebih tepatnya. Lalu, Pak, apabila kita tidak mematuhi peraturan yang ada itu apakah ada konsekuensinya? Nah, pastinya ada. Jika ada yang melanggar, maka akan diberikan konsekuensi seperti teguran, tugas tambahan, ataupun catat sebagai pelanggaran. Ini tuh bukan untuk menghukum ya, akan tetapi untuk melatih kita. Melatih apa sih Pak? Melatih kedisiplinan dan juga ketanggung-jawaban kalian. Apakah semuanya siap untuk mematuhi peraturan tersebut? Apabila siap, baik, saya senang mendengar jawaban kalian. Artinya kalian itu sudah siap untuk belajar dengan serius dan bertanggung jawab. Baik, sebelum kita masuk ke materi utama, saya ingin mengajak kalian berpikir terlebih dahulu. Coba kalian bayangkan, nanti ketika kalian bekerja di sebuah kantor, apakah cukup hanya memiliki kepintaran saja? Apakah sikap itu juga berpengaruh? Nah, dari pertanyaan tersebut,
kita akan masuk ke materi hari ini, yaitu tentang penerapan etika dan juga sikap profesional di lingkungan perkantoran. Oke, jadi yang pertama, Bapak akan bertanya dulu nih kepada kalian. Menurut kalian dalam dunia kerja itu, apa sih yang lebih penting? Apakah kepintarannya aja? Apa sikapnya aja? Baik, jawaban yang sangat bagus. Jadi, dapat kita simpulkan ya bahwa sikap memiliki peran yang sangat penting dalam dunia kerja. Karena apa? Karena berkaitan langsung dengan hubungan antar manusia. Orang yang sikapnya baik akan lebih mudah diterima, dihargai, dan juga dipercayai oleh orang terdekat kita. Lalu pertanyaan yang kedua, sekarang coba kalian bayangkan kalau kalian punya teman kerja yang sangat pintar, akan tetapi sikapnya itu kasar, sering marah-marah, dan selalu tidak menghargai orang lain. Apakah kalian nyaman bekerja dengan mereka? Betul sekali. Ini menunjukkan bahwa kepintaran itu saja tidak cukup. Akan tetapi, tanpa sikap yang baik, seseorang akan sulit bekerja sama dan bisa merusak suasana kerja. Sekarang, sebelum saya menjelaskan lebih jauh, saya ingin mengetes kalian. Saya ingin mengetahui pemahaman awal kalian. Jadi, apa sih yang kalian ketahui tentang etika? Baik, jadi etika adalah perilaku yang baik. Baik, jadi etika adalah pedoman yang mengatur bagaimana sih kita itu harus bersikap dengan orang terdekat kita, baik dan benar terhadap orang lain. Seperti itu. Lalu, apa sih yang kalian ketahui tentang profesional? Betul sekali. Jadi, profesionalisme berkaitan dengan bagaimana seseorang menjalankan pekerjaannya dengan serius dan juga penuh tanggung jawab. Seperti itu. Menurut kalian, apakah etika itu penting di lingkungan kerja? Benar sekali, etika sangatlah penting. Karena apa? Karena dapat menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, tertib, dan juga saling menghargai tentunya. Kalau di kantor tidak ada etika, kira-kira apa sih yang akan terjadi? Nah, jadi kesimpulannya, tanpa etika di lingkungan kerja itu akan menjadi tidak kondusif tentunya dan juga banyak sekali terjadi konflik. Baik, dari jawaban kalian tadi kita bisa melihat bahwa etika dan juga sikap profesional itu sangatlah penting. Sekarang kita akan membahas lebih dalam mengenai materi tersebut. Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian etika. Jadi, etika adalah aturan atau norma yang mengatur bagaimana seseorang bersikap dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Di lingkungan perkantoran, etika sangatlah penting karena apa? Karena kita itu tidak bekerja sendiri. Akan tetapi kita itu berinteraksi dengan banyak orang seperti atasan, rekan kerja, dan juga klien. Nah, Bapak ada pertanyaan nih untuk kalian. Menurut kalian, kenapa sih kita harus berbicara dengan sopan? Coba, kenapa? Betul sekali. Cara kita berbicara itu mencerminkan kepribadian kita. Jika kita berbicara dengan sopan, orang lain itu akan lebih menghargai kita. Seperti itu. Selain etika, ada juga sikap profesional yang tidak kalah penting. Nah, sikap profesional adalah sikap seorang dalam bekerja yang menunjukkan tanggung jawab, keseriusan, dan juga kedisiplinan. Orang
yang profesional itu tidak hanya berfokus pada hasil kerjanya sendiri, kan, tetapi juga pada sikap selama bekerja. Terus pertanyaannya, kalau kita punya masalah pribadi, boleh nggak sih kita itu membawa masalah tersebut ke pekerjaan kita? Coba, ada yang tahu nggak? Betul sekali, orang yang berprofesional itu harus mampu. Mampu apa sih Pak? Mampu memisahkan antara urusan pribadi dan juga urusan pekerjaan. Sekarang kita akan membahas ciri-ciri orang yang memiliki sikap profesional. Coba, di sini ada yang tahu nggak ciri-ciri profesional itu apa? Nah, betul. Ciri pertama adalah disiplin. Disiplin berarti datang tepat waktu dan menaati aturan. Pak, kalau datang terlambat, apakah itu profesional? Jawabannya tidak profesional dong, karena tidak menghargai waktu. Jadi kesimpulannya, disiplin adalah dasar profesionalisme. Lalu ciri yang kedua adalah tanggung jawab. Gimana sih kalau kita ada tugas namun tidak diselesaikan, dan apa sih dampaknya? Betul. Kesimpulannya, tanggung jawab itu penting dalam kerja tim. Lalu ciri berikutnya adalah kejujuran. Kalau melakukan kesalahan itu semestinya kita tuh harus bagaimana sih? Betul, kejujuran itu penting untuk membangun sebuah kepercayaan. Selanjutnya adalah sopan santun. Kenapa sih sopan santun itu merupakan ciri-ciri profesional? Misal kita berbicara kasar, itu kita menghargai orang lain nggak? Betul, komunikasi itu menentukan kita untuk hubungan kerja. Dan yang terakhir adalah kerjasama. Kalau tidak mau bekerja sama, ya nggak bisa dong tujuan kita mencapai. Jadi kerjasama adalah kunci sebuah keberhasilan. Selain itu, etika juga terlihat dari hal-hal yang sederhana dalam kehidupan sehari-hari di kantor. Misalnya nih, etika di kantor yaitu cara berpakaian kita, lalu penggunaan waktu dan juga cara berkomunikasi. Gimana sih Pak kalau kita ke kantor namun pakaian kita tidak rapi? Ya tidak profesional dong, karena penampilan ini kan merupakan pencerminkan diri. Jadi penampilan adalah kesan pertama kita terhadap seseorang. Oke, lanjut. Jadi sopan santun dalam berkomunikasi. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang sangat penting, yaitu sopan santun dalam berkomunikasi. Di lingkungan perkantoran, komunikasi itu terjadi setiap hari, baik secara langsung maupun melalui telepon, chat, ataupun email. Lalu, cara kita berbicara akan sangat menentukan bagaimana sih orang lain menilai kita. Jadi, menurut kalian, bagaimana sih jika seorang berbicara dengan nada kasar itu, menurut kalian itu sopan nggak sih di kantor itu berbicara dengan nada kasar ataupun dengan nada yang sangat tinggi? Tidak etis karena menyinggung perasaan orang lain dan membuat suasana kerja tidak nyaman. Betul, jawabannya itu sangat tepat. Jadi kita jikalau berbicara dengan atasan maupun dengan yang seangkatan, separtner, jika tidak sopan, itu tidak sopan itu bukan hanya sekedar masalah kata-kata, akan tetapi juga bisa berdampak pada hubungan kerja. Jadi bisa berdampak ke depannya. Misalnya, jika kita berbicara kasar kepada rekan kerja, mereka itu bisa merasa tidak dihargai, merasa tersinggung, bahkan bisa menimbulkan konflik. Padahal dalam dunia kerja, kita itu dituntut untuk bekerja sama, bukan untuk saling menyatukan. Selain itu, berbicara tidak sopan
juga merusak citra diri kita sendiri. Lalu untuk orang lain akan menilai kita, bagaimana sih kita sebagai pribadi yang tidak profesional, seperti itu. Kesimpulannya, jadi dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang sopan sangat penting banget untuk menjaga hubungan kerja yang baik. Sangat penting untuk menciptakan suasana kerja yang nyaman, dan sangat penting juga untuk menunjukkan bahwa kita adalah pribadi yang profesional. Selain cara berbicara, itu ada juga hal yang sering dianggap sepele, tetapi sebenarnya sangatlah penting dalam etika kerja. Jadi, dalam dunia kerja, waktu adalah hal yang sangat berharga. Setiap pekerjaan pasti memiliki target dan batas waktu yang harus dipenuhi. Jadi, menurut kalian, bagaimana sih jika seseorang bermain HP saat bekerja? Lagi serius bermain HP, mengganggu pekerjaan dan membuat tidak fokus. Betul sekali. Karena apa? Bermain HP saat bekerja itu memungkinkan, dan mungkin hal kecil itu tapi dampaknya bisa besar. Jadi gini, ketika seseorang tidak fokus, pekerjaan bisa menjadi lambat, bahkan terjadinya kesalahan itu. Jika ini terus dilakukan, maka apa? Maka bisa menurunkan kepercayaan kepada siapa? Kepercayaan kepada atasan, kepada kita. Selain itu, rekan kerja juga bisa merasa dirugikan dong, jelas dong, karena mereka harus bekerja lebih keras untuk menutupi segala kekurangan kita. Jadi bisa disimpulkan bahwa penggunaan waktu harus dilakukan secara efektif. Ketika bekerja, kita harus fokus kepada pekerjaan, bukan hal lain yang tidak berkaitan. Namun selain waktu dan juga komunikasi, ada satu hal lagi yang juga sangat penting, yaitu penampilan. Penampilan adalah hal pertama yang dilihat oleh orang lain. Di lingkungan perkantoran, penampilan yang rapi dan sopan mencerminkan sikap profesional seseorang. Jadi, menurut kalian, bagaimana sih jika seseorang itu datang ke kantor dengan penampilan tidak rapi? Mungkin karena terlihat tidak menghargai pekerjaan, itu pasti. Betul sekali, penampilan bukanlah hanya soal pakaian, tetapi juga mencerminkan sikap kita terhadap pekerjaan. Jadi, janganlah kita datang dengan penampilan yang tidak rapi. Kenapa? Orang lain itu akan melihat kita, bahwa kita itu betapa seriusnya kita dalam menghargai pekerjaan kita. Sebaliknya juga seperti itu. Sebaliknya, jika kita tidak rapi, orang lain itu pasti menilai kita sebagai pribadi yang disiplin. Dalam dunia kerja, kesan pertama itu sangatlah penting. Bahkan sebelum kita berbicara kepada seseorang, lalu kita kalau sudah berbicara dengan seseorang, itu orang lain pasti sudah menilai kita dari segi penampilan terlebih dahulu. Kesimpulannya adalah, jadi menjaga penampilan adalah bagian dari etika sikap profesional yang tidak boleh diabaikan. Jadi, misalnya nih, ada seorang pegawai yang dimana memiliki kebiasaan sering datang terlambat, berbicara tidak sopan, dan sering bermain HP saat bekerja. Pertanyaannya, menurut kalian, apakah orang tersebut bisa dikatakan profesional? Tidak, karena tidak disiplin, tidak sopan, dan tidak bertanggung jawab. Jawabannya sangat tepat. Karena apa? Karena orang tersebut menunjukkan ciri-ciri
profesional sama sekali. Jadi gini, ketika seseorang tidak disiplin, itu berarti dia tidak menghargai waktu. Ketika tidak sopan, berarti dia tidak menghargai orang lain. Serta ketika tidak fokus bekerja, berarti dia dinamai orang yang tidak bertanggung jawab terhadap tugasnya, terhadap job desk-nya. Lalu apa sih yang terjadi jika hal ini terus terjadi? Jika hal ini terus terjadi, maka bukan hanya dirinya yang rugi, tetapi perusahaan, orang lain di sekitar itu pasti merasa dirugikan. Pertanyaannya, menurut kalian, apa sih dampak rugi bagi perusahaan? Mungkin karena pekerjaan menjadi tidak maksimal. Betul. Dampaknya bisa sangat besar sekali. Misalnya, pekerjaan menjadi terlambat, kualitas kerja menurun, tidak sesuai target, dan bahkan bisa merusak citra perusahaan. Selain itu, rekan kerja itu juga bisa merasa tidak nyaman, sehingga kerjasama tim menjadi terganggu. Dari semua yang kita bahas, kita bisa melihat bahwa etika dan juga sikap profesional itu bukan hanya sebuah teori aja, akan tetapi kita itu harus benar-benar diterapkan di kehidupan sehari-hari, mulai dari nada cara bicara kita, mulai dari cara berpakaian, hingga cara kita menggunakan waktu, seperti itu. Oke, baik. Sebelum Bapak tutup materi kita pada hari ini, saya ingin menyimpulkan sedikit dari materi yang telah kita bahas bersama tadi. Dari pembelajaran hari ini, kita itu jadi dapat memahami bahwa etika dan juga sikap profesional itu merupakan hal yang sangat penting dalam lingkungan perkantoran. Etika mengajarkan kita bagaimana bersikap dengan baik, bersikap sopan, dan menghargai orang lain. Sedangkan sikap profesional menunjukkan bagaimana sih kita bekerja dengan tanggung jawab, disiplin, dan juga keseriusan kita. Artinya, dalam dunia kerja nanti, kita tidak hanya cukup hanya memiliki kemampuan atau kepintaran saja, akan tetapi juga harus didukung dengan adanya sikap yang baik agar dapat dipercaya, agar dihargai, dan mampu bekerja sama dengan orang lain. Kan misal kalau kita tidak mempunyai sikap yang baik, itu nggak mungkin kan kita bisa bekerja sama dengan tim. Untuk itu, saya berharap mulai dari sekarang kalian bisa membiasakan diri untuk bersikap disiplin, jujur, sopan, dan bertanggung jawab, baik di lingkungan sekolah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Sampai sini, apakah ada pertanyaan? Sebelum Bapak tutup, apakah ada pertanyaan terkait materi kita hari ini? Tidak ada? Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan juga partisipasi kalian selama pelajaran langsung. Bapak mohon maaf apabila ada salah kata maupun salah kata yang disengaja maupun yang tidak sengaja. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan bisa kalian terapkan di masa yang akan datang, khususnya saat kalian memasuki dunia kerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.